Anda tiba di segmen terakhir Prime Time Talk. Pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan dengan Pak Beni dan juga dengan Pak Supyadin. Pak Beni, ini tadi Bapak mengatakan bahwa solusi yang efektif once and for all untuk mengatasi ini semua adalah diplomasi dan pendekatan kemanusiaan seperti itu. Tapi kan butuh waktu lama, Pak. Bagaimana caranya kita bisa mendapatkan solusi yang betul-betul solutif, tapi juga memastikan bahwa 7 ABK ini aman gitu, keselamatannya tetap terjamin? Ya, yang pertama tentunya kalau kita melihat kasus-kasus penyanderaan, penculikan-penyanderaan seperti ini rata-rata memakan waktu lama. Rata-rata memakan waktu lama, karena disitulah proses negosiasi berjalan. Nah, sementara kita inginnya cepat, makanya saya sampaikan boleh cepat tapi harus tepat. Kalau salah ya terulang. Nah, untuk penanganan yang 7 ini, yang pertama yang harus kita pegang adalah pengalaman menunjukkan, fakta menunjukkan bahwa untuk orang Indonesia tidak ada yang dibunuh. Ya. Itu dulu. Kecuali Pak ya, lari, melawan, nah itu salah sendiri kalau itu dilakukan. Nah, ini untuk menenangkan keluarga, tenang, tidak akan dibunuh. Kemudian yang kedua, tentunya dalam konteks penanganan ini belajar dari yang lalu, supaya tidak nanti habis ini ada lagi. Nah, tentunya perlu waktu. Nah, dengan pemberian pengertian kepada masyarakat dan kepada media, kepada keluarga, bahwa tidak akan dibunuh, tidak akan dicelakakan dan sebagainya, maka prosesnya mungkin lebih panjang. Tetapi hasilnya tidak seperti perulangan seperti ini. Nah, dalam konteks itu perlu intensifikasi dalam konteks kegiatan diplomasi budaya diaktifkan. Waktu itu kami sarankan untuk adanya sister city dari Tarakan Sandakan, Tarakan Tawi-Tawi, Tarakan Sambuanga, Tarakan ke Holo, itu segera dibangun. Untuk segera nanti berkomunikasi melalui media, itulah kita bisa membangun kerjasama, saling pengertian, persaudaraan dan sebagainya. Saya yakin simultan antara yang sedang dilakukan pemerintah dengan nanti dari civil society juga bergerak, itu akan menghasilkan satu solusi jangka panjang. Solusi sehingga nanti janganlah orang Indonesia menjadi target. Oke. Jadi pembayaran tebusan atau kekuatan militer itu bukan opsi sama sekali ya Pak ya? Kalau militer, pengalaman Basilan kemarin malah korban terlalu banyak. Yang dulu operasi intelijen 2 selamat 2 mati. Tetap akan ada korban. Oke, jadi diplomasi yang terbaik. Iya. Oke, kalau Pak Supyadin melihatnya seperti apa? Bagaimana cara kita menjuggling antara dua hal ini, menjaga keselamatan 7 ABK yang saat ini tengah disandera, sambil juga mengupayakan jalur diplomasi yang kita harapkan bisa menjadi solusi yang jangka panjang dan permanen. Yang pertama, ya kita sepakat dulu, ya, bahwa pemerintah Filipina kebijakannya tidak ada pembayaran. Pemerintah Indonesia juga sama, tidak ada pembayaran. Nah, kesepakatannya harus dilakukan, kan gitu. Artinya, krisis center nanti dalam menyusun strategi itu, pertama bagaimana langkah-langkah politisnya. Yang kedua, langkah strategi yang harus kita lakukan. Yang kedua adalah langkah taktis tadi. Nah, siapa sih yang harus masuk ke sana? Kemudian sampai dengan teknis. Teknis itu, siapa yang bisa masuk ke dalam? Yang mendekati, mencari tahu siapa sebenarnya kelompok ini, kemudian masuk. Siapa orang yang paling dekat dengan kelompok Berarti itu? harus ada satu komando? Satu komando semua. Siapa yang bisa Betul, menjadi satu komando? Nah, yang kedua, krisis center harus mensinergikan semua potensi intelijen, badan-badan intelijen yang kita punya. Baik itu dari TNI kan gitu, kita punya BAIS, kemudian kita punya BIN, Polri juga kita punya, dari kriminal, Serse. Nah, ini semua berdayakan kerjasama dengan sana. Nah, kemudian yang terakhir, supaya ini tidak terjadi lagi, laksanakan itu, MOU itu. Karena mereka selalu melihat, kan tidak mungkin penculik itu berani menyulik kalau di situ terlihat militer kan, di laut. Nah, ini menurut saya bangun kerjasama ini. Jadi kita harus ada kekuatan kita yang digelar di wilayah dekat laut Filipina, bahkan kalau perlu di wilayah Tawi-Tawi itu kan kita gelar sana, sehingga ke depan tuh. Nah, tapi yang paling pertama adalah yakinkan dulu bahwa Sandra ini safe. Jadi safety first.
Itu yang utama ya. Itu yang utama, keselamatan yakinkan para dulu. sandera. Nah, kalau itu sudah bisa kita yakinkan kepada mereka untuk menjamin keamanan itu, nah baru kita berpikir melangkah berikutnya itu. Baik. Ya. Jadi ini istilahnya kan siapa yang banyak akal istilahnya itu. Siapa yang banyak akal saya kira bisa. Oke. Ya kan? Pak Supyadin, terima kasih banyak atas Baik. masukannya dan kehadirannya di Berita Satu TV. Pak Benny Mamoto juga terima kasih banyak atas masukannya.